ingin kita adil melihat sahabat. Adil melihat sahabat maksudnya apa? Kita tidak nafikan bahwasanya sahabat Nabi itu punya kemuliaan, tapi saya tengok sekarang orang yang memuji kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini jarang sekali. Jarang sekali orang memuji kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya terhimpit, bukan terhimpit karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mulia, akan tetapi karena kita mungkin tidak suka sosok penyabar yang lembut seperti beliau, atau kita hanya menganggap bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok yang lembut dan tak punya emosi sama sekali. Gairah keagamaannya kurang. Adil. Begitulah kita bisa melihat nanti kenapa Nabi Muhammad SAW memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq. Speakernya sama. Oke, saya. Boleh? Ini boleh, itu boleh. Harga khilafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah wabil khusus, alhamdulillah majelis kita juga dihadiri oleh para guru, asatidz. Alhamdulillah juga dihadiri oleh sulalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Abdullah marga beliau. Mohon izin Maulana Sidnal Habib. Saya Habib juga, Pak. Ada sertifikatnya ya. Ada orang nanya, ini Ustadz ini asli Habib? Enggak, ada sertifikat. Tapi yang mengeluarkan capil, bukan. Ya, sertifikat capil ada Habibnya itu. Enggak perlu tanya-tanya lagi, ini KTP saya ada Habib. Jadi saya lucu masalah nama ini, Pak ya. Di Sumatera Barat kan tidak begitu ini ya, tidak begitu kenal istilah Habib-Habib. 2009 dulu saya ikut lomba baca kitab kuning nasional di Kalimantan, di Banjarbaru, Pondok Pesantren Al-Falah. Ya, Masya Allah, Maulana udah terkoneksi aja nih. Ya, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Al-Falah. Ketika itu saya masih kelas 1 aliyah di pondok pesantren, baca kitab. Pengalaman pertama naik pesawat juga waktu itu. Sampai di Kalimantan, kenalan dengan orang, siapa nama Habib. Masya Allah, kok orang cium tangan semua nih pas disebut Habib gitu, ya. Pokoknya koper saya ada yang ngangkatin gitu. Koper saya, kawan-kawan bawa koper sendiri kan. Pas tahu ini ada Habib, dibawakan koper saya enggak tahu.
Pas sudah pulang, sudah kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah, baru saya tahu istilah habaib. Saya kira dulu itu memang nama habaib. Ternyata inilah sulalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saya ngeh. Oh, ternyata ini Habib. Tapi kebetulan dulu saya nanyanya masalah habaib itu juga kepada guru yang nampaknya agak-agak anti habaib gitu kan. Ya, Habib itu apa tuh Ustaz? Saya tanya pada guru saya ini. Beliau jawab, itu keturunan Yaman aja tuh. Waduh, ini parah nih. Keturunan Yaman. Apa salahnya ada Habib keturunan Indonesia, Pak? Ada juga kan? Istilahnya kan memang ada mixed race di situ. Ya, ketika keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan orang Indonesia, berarti jadi orang apa tuh? Ah, ini pertanyaan, Pak. Nisbah itu ya. Nabi Muhammad itu orang Makkah atau orang Madinah? Hah? Kira-kira orang mana tuh, Pak? Hah? Kan pusing juga kita. Lahirnya Makkah memang. Wafatnya di mana? Orang tidak pilih tempat lahir, tapi orang pilih tempat meninggal, Pak. Bisa ya, tapi tidak pilih-pilih juga sebenarnya. Jadi kira-kira Nabi Muhammad itu orang-orang Makkah atau orang Madinah? Nabi Muhammad itu kalau ke Makkah menjamak sholat loh, Pak. Boleh mengqasar sholat loh, Pak. Kalau di Madinah jamak saja kalau ada masyaqqah. Kalau mengqasar sholat tidak boleh Nabi ketika berada di Madinah. Berarti Nabi orang mana tuh? Nah, sama dengan bapak-bapak, nih mohon maaf ya, perantau misalkan dari Minang. Nah, kalau sudah di sini mentang-mentang saya ini cuma perantau di sini tiap hari menjamak sholat, Anda ada cerita ya. Sudah mustautin di sini, sudah jadi orang sini. Dan juga alhamdulillah ada Habib satu lagi di sini, Pak. Enggak. Kalau misalkan ada Habib 3 lah minimal di sini, berarti sudah resmi ini jadi majelis habaib ya. Kan kalau satu Habib, kalau 2 Habib, Habibani. Kalau banyak bisa pakai jamak habaib. Kemudian juga ada Ustadz Delfizar Halil, Masya Allah. Ini biasanya lihat di layar kaca ya kan. Iya, sekarang udah ketemu. Saya jadi takut naik nih, Pak. Saya kira awam-awam aja kan yang dengar kan. Kalau awam ceramah kan asik, Pak. Ya, salah-salah dikit kan nggak ada yang koreksi gitu. Kalau Ustadz bawa semua susah. Saya dulu ketika di pondok itu dikasih jurus oleh guru saya. Trik agar ceramah Anda meyakinkan di tengah awam. Gimana caranya? Awam ini suka tanya dalil. Apa hadisnya? Apa dalilnya? Kadang-kadang kan tidak semua ustadz tahu apa dalil, Pak. Tidak semua ustadz tahu apa itu dalil. Terutama alumni-alumni pondok pesantren yang cuma 6 tahun. Barangkali mereka tahu hukum nih. Rukun salat itu 13 atau 17 dalam matan takrib. Pembatal salat sekian, pembatal wudhu sekian. Mereka tahu itu. Yang mereka tidak tahu adalah dalilnya apa. Jadi dulu adalah guru saya, Ustadz Zulfahmi, itu beliau memberikan trik kepada saya. Cara untuk meyakinkan awam bahwa kaji kita ini valid dan berdalil walaupun kita tidak hafal dalil. Ini rahasia aja, Pak ya. Jangan kasih tahu pula sama orang luar, nanti tahuan pula jurus kita nanti. Caranya gini, setiap ada orang awam yang tanya dalil, maka baca saja Muqaddimah Ajrumiyah contoh. Apa itu contohnya? Ustaz, benarkah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu? Kita kan sama-sama tahu, Pak, memang menyentuh kemaluan ini membatalkan wudhu. Tapi kalau ditanya dalil, kan Ustadz pun kadang-kadang pusing. Iya ya, apa dalilnya ya? Jurusnya gini. Dalilnya, Bu, Pak, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil waqi. Itu dalilnya. Nanti kalau ditanya, Ustadz itu hadisnya sahih enggak? Oh, ini hadis Imam Son Haji Ibnu Ajurum, sampaikan seperti itu. Hadis Imam Ibnu Ajurum As-Son Haji. Oh iya, alhamdulillah. Itu salah atau benar, Pak? Apa-apa tahu enggak yang saya baca? Ya, ini lebih baik ya, Pak ya, daripada ditanya dalil nanti Bapak jawab wa maqali inna ma Allah. Itu jangan, itu kacau ya. Aneh juga ini.
bahasa Suryani dengan bahasa semut cuma beda volumenya aja Pak. Nah itu jurus, tapi ini rahasia ya, sampaikan pula ke orang lain, tahuan pula rahasia Ustaz. Oh iya. Malah dikasih ijazah pula. Ini cara, bahwasanya ternyata awam itu ternyata gampang ya bapak-bapak ibu, gampang dimanipulasi awam itu. Ya, yang penting gaya kita meyakinkan, kemudian diarab-arabkan sedikit yang ngomong kita, seperti itu. Itu awam bisa saja tertipu. Maka kita ingin sampaikan juga, terutama untuk diri kita pribadi, jangan lupa untuk senantiasa upgrade dan jadikan ilmu sebagai patokan. Jadikan ilmu sebagai patokan. Tampilan-tampilan dunia itu banyak menipu, deceive. Banyak menipu bapak-bapak. Banyak menipu. Maka kalau kita ingin memandang sesuatu, pandanglah hakikat, jangan cuma pandang labelnya, jangan cuma pandang penyampaiannya. Dan ini sebenarnya kelemahan orang Minang. Mohon maaf. Kelemahan orang Minang apa? Yang dilihat pertama kali itu takah, bukan tokoh. Ketakahan seseorang dilihat pertama kali, bukan ketokohan seseorang. Sehebat apapun seseorang, kalau tidak batakah, tidak diterima kalau di Minang. Makanya Gus Baha tidak bisa ke Sumatera Barat, Pak. Walaupun beliau alim. Kenapa? Kecil orang apa? Tidak batakah. Tidak batakah. Itu bahasanya. Tapi efeknya orang-orang berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan saja, tidak memperbaiki kualitas diri. Makanya lingkungan seperti ini akan melahirkan khutbah, tapi mempersempit ruang gerak ulama. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti akan banyak khutbah, akan banyak penceramah, akan banyak orang khutbah, tapi sedikit ulama. Bahkan hal-hal remeh dalam agama pun banyak orang tidak paham sekarang bapak-bapak ibu. Saya S2 dulu sempat juga di Bukit Tinggi. Ketika mempelajari filsafat hukum Islam atau bahasa Arabnya maqasidus syariah, dosen bertanya bahwasanya ijtihad itu sudah dilakukan di masa Rasulullah SAW, dan apakah Nabi SAW berijtihad atau tidak itu memang adalah khilafiyah. Kemudian beliau tanyakan seperti ini, mari kita buat list siapa sahabat Rasulullah SAW yang merupakan ahli ijtihad, siapa sahabat Rasulullah SAW yang merupakan mujtahid. Jangan dianggap ijtihad itu cuma produk tabi'ut tabi'in ya bapak-bapak ibu ya. Ijtihad itu bukan cuma produk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan. Para sahabat pun sudah melakukan ijtihad. Yang tidak terbukukan di masa sahabat adalah ijtihad berbentuk mazhab. Kalau ditanya mana yang alim, Imam Syafi'i atau Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Sayyidina Abu Bakar lebih alim pasti itu. Sayyidina Umar lebih alim. Bedanya kealiman Imam Syafi'i dengan Abu Bakar apa? Imam Syafi'i produk ijtihad beliau terbukukan, terkodifikasi, sehingga orang-orang yang mau mempelajari agama kemudian bisa merujuk kepada karya Imam Syafi'i yang sudah tersusun rapi, mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau mazhab Abu Bakar As-Siddiq tidak terkodifikasi seperti itu. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi orang-orang tidak akan mengingkari bahwa sahabat Nabi sudah berijtihad. Ketika ditanya oleh dosen, siapa sahabat Nabi yang berada di ring satu, ahli ijtihad terhebat di masa Rasulullah SAW? Kawan-kawan jawab, siapa kira-kira jawabannya, Pak? Umar. Langsung Umar bin Khattab. Saya ini gawat nih. Saya perlu menyampaikan pendapat pembanding. Saya sampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Saya sampaikan. Pak kata dosen saya, enggak masuk tuh. Astagfirullah. Kenapa saya sampaikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi SAW yang paling ahli dalam ijtihad? Karena Imam Mawardi
di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah menjadikan kecakapan ijtihad bapak-bapak ibu-ibu sebagai syarat dalam memilih pemimpin. Khalifah yang muktabar itu harus mujtahid mutlak. Seperti itu. Ijtihad yang membuat pemimpin ini mampu melakukan istinbat hukum. Ketika saya sampaikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu sahabat mujtahid pada masa Rasulullah SAW, dosen ini langsung bilang, oh enggak, Abu Bakar As-Siddiq enggak termasuk mujtahid. Padahal beliau memasukkan Bilal bin Rabah sebagai mujtahid, memasukkan Mu'adz bin Jabal sebagai mujtahid. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak punya jasa dalam istinbat hukum dalam Islam. Saya jadi berpikir, oh memang berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bahasa sekarangnya underrated, diremehkan. Entah, barangkali orang-orang sekarang sukanya sesuatu yang keras, sesuatu yang garang saja. Dan memang sahabat yang terlihat garang itu siapa, Pak? Ya, anak-anak kita kalau ditanya siapa sahabat favoritnya, orang jawab Umar bin Khattab, atau yang agak keras sedikit enak, Mu'adz bin siapa? Ali bin Abi Thalib. Dengar nama pedangnya aja orang takut enak. Siapa lagi? Khalid bin Walid, tidak pernah kalah perang. Ya, berhenti mengidolakan di situ saja. Khalid bin Walid tidak pernah kalah perang. Tapi kalau kita diajak jihad, siapa kira-kira yang siapa? Apa? Jihad, Bang. Siapa yang siap kira-kira? Kita lari 10 menit dah sesak ngok enak. Tunggu dulu. Kalau jihad ada enggak seperti itu? Enggak ada. Maka kalau kita mau melihat benar ya bapak-bapak ibu-ibu, di mana sebenarnya posisi Abu Bakar As-Siddiq ini dibandingkan para sahabat-sahabat lain, maka kita akan terkaget-kaget. Bahwasanya kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling, harusnya jawabannya adalah Abu Bakar. Siapa sahabat Nabi yang paling dermawan, bapak-bapak ibu-ibu? Yang paling dermawan siapa, Pak, Bu? Ibu-ibu lalu cerita. Utsman atau Ali? Nih, saya mau ceritakan kedermawanan Ali bin Abi Thalib dulu, Pak ya. Jangan seolah-olah dinafikan. Ya, semua sahabat Nabi insyaallah dermawan, terutama sahabat-sahabat terdepan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan itu biasanya di rumah beliau ada jamuan makan. Jadi orang-orang datang itu dikasih makanan. Orang-orang datang dikasih makanan. Apa makanannya? Roti dikasih, daging dikasih. Suatu ketika datang orang miskin, ada orang miskin datang kepada beliau berikan makanan. Kemudian orang miskin ini saya minta 1 bungkus lagi. Untuk siapa 1 bungkus lagi? Tadi di jalan menuju ke sini saya melihat ada orang miskin bekerja di ladang kurma. Saya mau bawakan untuk dia. Apa kata Sayyidina Hasan? Itu bapak saya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja, berpenampilan seperti orang miskin, seperti itu, tapi sedekah yang beliau berikan apa, Pak? Lebih baik daripada yang beliau makan sendiri. Siapa yang bisa melampaui Ali bin Abi Thalib dalam hal kedermawanan? Apalagi kalau kita bahas kedermawanan Utsman bin Affan juga seperti itu. Wakaf beliau pun sampai sekarang masih ada di Madinah. Tapi kalau kita mau bahas luar biasanya kedermawanan seseorang, maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Kalau jumlah nominal banyaknya, maka kita tak akan nafikan. Utsman bin Affan terkenal ya, membeli sumur yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi untuk memberi minum kaum muslimin ketika itu. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq bagaimana? Kedermawanan itu dinilai dari jumlah atau persentase harta yang diberikan, Pak? Ada orang gajinya 1 miliar, setiap bulan dia sedekah 10 juta. Ada orang gajinya 50 juta, setiap bulan sedekahnya 10 juta. Mana yang lebih dermawan?
Sama-sama 10 juta. Tapi yang satu penghasilannya 1 M, yang satu penghasilannya 50 juta. Mana kira-kira yang lebih dermawan? Yang penghasilannya 50 juta. Kenapa? Karena yang dia berikan adalah 1/5 hartanya. Sedangkan dibandingkan dengan yang 1 miliar, 10 juta itu berapa? 1%. Ya sedikit Pak, sedikit yang diberikan. Makanya kalau kita ingin melihat betul ya bagaimana kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu kitab yang bagus dibaca adalah Tarikhul Khulafa karya Imam As-Suyuti. Di situ beliau jelaskan riwayat-riwayat kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ingin kita adil melihat sahabat. Adil melihat sahabat maksudnya apa? Kita tidak nafikan bahwasanya sahabat Nabi itu punya kemuliaan-kemuliaan, tapi saya tengok sekarang orang yang memuji kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini jarang sekali. Jarang sekali orang memuji kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya terhimpit, bukan terhimpit karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mulia, akan tetapi karena kita mungkin tidak suka sosok penyabar yang lembut seperti beliau, atau kita hanya menganggap bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok yang lembut dan tak punya emosi sama sekali. Gairah keagamaannya kurang. Adil. Begitulah kita bisa melihat nanti kenapa Nabi Muhammad SAW memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau bolehlah aku mengambil khalil selain Tuhanku, selain Allah Subhanahu wa taala, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, kata Nabi SAW. Begitu posisi Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat dahulu juga memuji Abu Bakar As-Siddiq. Andai ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, pastilah dia Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Ibnu Taimiyah, ada pula orang bilang gitu. Nah, ini kacau nih ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, kalap seperti itu diarahkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Yang pertama adalah karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah mengamalkan perbuatan orang-orang jahiliyah di masa-masa jahiliyah. Ini penting. Orang baik setelah Islam bagus, Islam yang membuat dia baik. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah menjadi orang baik bahkan sebelum beliau masuk Islam. Maksud orang baiknya apa? Ada syariat yang baru datang ketika Islam datang, tapi Abu Bakar As-Siddiq sudah mengamalkan syariat itu bahkan sebelum Islam disiarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya tua khamar. Khamar itu halal atau haram? Saya tadi malam lihat menu makan di hotel kan, ada kopi Sangir, kopi hal itu dia nak. Ada yang lucu, kopi bir. Kopinya halal atau haram tuh? Agak takut juga saya pesannya, nak. Kopi atau bir nih gitu. Mungkin seperti minuman orang Betawi, bir pletok itu. Orang Arab itu Bapak, dulu tua itu merupakan gaya hidup. Sore minum tua, malam minum tua, pagi minum tua, gabut minum tua. Ya mungkin candunya kayak apa-apa yang suka merokok mungkin enak. Duduk sebentar, rokok. Orang Arab dulu tua itu penting. Sehingga untuk mengharamkan tua itu turun ayat beberapa kali secara berangsur-angsur. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang judi, tentang tua. Ya, tentang khamar dan judi. Khamar itu bagaimana? Judi itu bagaimana? Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya terdapat dosa besar, ya masalah besar, tapi juga ada manafi'u linnas. Ini kan jawaban masih politis, tapi memberikan gambaran bahwasanya walaupun manfaatnya ada, mudaratnya juga tetap ada. Saya kasih contoh manfaat main judi, Pak ya. Nih, apa-apa kira-kira duit yang kalau hilang Bapak enggak sedih berapa? 10.000. Kalau hilang 10.000 sedih enggak, Pak? 5.000 lah ya.
5.000 insya Allah enggak sedih kan, enggak sampai besok sedihnya kan, deh patang hilang 5.000 kan enggak kan. Kalau kita kumpulkan sekarang masing-masing dari bapak-bapak ibu-ibu 5.000 kira-kira terkumpul misalkan 500.000. Bapak-bapak ibu-ibu yang kehilangan 5.000 enggak merasa rugi. Ya, ini duit sedikit. Tapi kalau dapat 500.000 senang enggak? Nah, sekarang kita ubah konsepnya ya, dikumpulkan 5.000, kemudian saya katakan, sudah terkumpul 500.000, saya katakan, siapa yang mampu menyebutkan nama-nama anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat 500.000 ini, kata saya. Dan dapat misalkan oleh Pak Datuk, bisa beliau menjawab nama-nama anak Nabi, saya kasih kepada Pak Datuk. Ulang lagi konsepnya tadi. Bapak-bapak lain yang tidak mampu menjawab nama anak-anak Nabi merasa rugi tidak? Tidak, cuma 5.000. Tapi yang dapat 500.000 untung tidak? Ya, boleh. Ayolah, kan ganti-gantian. Besok Minggu tukar lagi ya nak. Entah siapa pula yang dapat lagi. Kan enak tuh Pak. Yang kehilangan 5.000 tidak merasa rugi, yang dapat 500.000 berarti ada manfaat tidak? Jangan ragu, ada Al-Quran yang bilang ada manfaat, wa manafi'ul linnas, tapi efek jangka panjangnya bahaya. Judi dan tua itu efek jangka panjangnya apa? Kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan, akalnya tumpul, akalnya padam, efeknya apa? Maka mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Mohon maaf, coba cek kriminal-kriminal itu biasanya punya riwayat dua hal ini Pak. Kalau tidak judi, kalau tidak tua itu menumpulkan akal. Judi juga seperti itu, efek kecanduan akan membuat akal melemah, sehingga bagaimana? Sehingga dilakukanlah kriminal-kriminal yang lain, perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kesaksian anak beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah minum tua walaupun Islam belum menyampaikan keharaman tua. Ya, sampai-sampai tua itu sampai berkali-kali dalil baru diharamkan secara mutlak. Tadi dikatakan ada manfaatnya, kemudian turun pula ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati salat kalau kamu mabuk. Mendapatkan ayat ini kemudian para sahabat pun mulai atur jam kalau mau mabuk tuh Pak. Iya kan? Tadinya boleh, belum diharamkan, berarti orang masih mabuk, masih minum tua. Kemudian diturunkan ayat apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mabuk. Jangan kamu mabuk. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Maka kalau ingin mabuk bagaimana? Celik-celik jam dulu ini. Jam berapa nih? Jam 6. Nanti sholat jam berapa? Zuhur. 6 jam lagi adalah minum sedikit pagi ini. Gitu. Tapi orang-orang sudah mulai membatasi, tidak mabuk sepanjang hari. Baru kemudian turun Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu adalah kotoran perbuatan setan, fajtanibu, maka jauhilah dia. Barulah diharamkan secara mutlak. Ini contoh bagaimana kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa diturunkan larangan khamar pun beliau paham bahwa khamar ini tidak baik. Manusia mulia karena akal, maka semua tindakan menghilangkan akal adalah tindakan haram. Ya Pak, manusia kalau tidak berakal, mana yang lebih hebat daripada baru Pak? Bu, manusia tidak berakal, baru ada akalnya tidak? Mana yang lebih baik? Hebat baru ada Ustaz. Betul. Pandai cuma jadi kerambi ya Pak. Kalau manusia tidak berakal, jadi tumbal proyek aja lah gitu. Tak bisa, manjek kerambi pun tidak bisa, bajak sawah pun tidak bisa. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya sudah ada sejak sebelum itu. Makanya tidak salah kalau Nabi SAW katakan, kalau ditimbang iman seluruh manusia dibandingkan dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, mana yang lebih berat imannya itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kedermawanan beliau bagaimana tadi? Itu tadi kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dermawan beliau juga luar biasa. Contohnya bagaimana dermawan beliau? Nama asli beliau ini kan Abdullah Pak.
Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah. Gelarnya apa? As-Siddiq. Kemudian ada juga yang menyatakan gelar beliau itu Atiq. Lakabnya Atiq. Atiq itu artinya adalah orang yang merdeka. Atiq. Ada yang mengatakan disebut Atiq karena gagah. Abu Bakar As-Siddiq gagah. Walaupun beliau memang kurus ya. Walaupun beliau itu kurus, kalau pakai sarung, sarungnya sering turun-turun ke bawah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya ayah. Ayahnya namanya Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah SAW, datanglah bapak beliau Abu Quhafah ini ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Quhafah ini sudah buta karena tua. Barangkali kalau sekarang itu katarak, buta karena tua, sudah katarak. Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau ternyata saat hijrah tidak meninggalkan bekal apapun untuk keluarga beliau. Semuanya disumbangkan untuk Rasulullah SAW. Semuanya disumbangkan untuk Rasulullah SAW untuk menguatkan agama ini. Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan harta beliau sama beliau bermuamalah dengan harta Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada beda bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi yang pakai, tidak ditanya-tanya. Jadi ketika datang Abu Quhafah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, mendapati anak perempuan Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau tanya, biasa kakek bertanya kepada cucunya, adakah bapak engkau meninggalkan bekal? Paniklah anak beliau, anak Abu Bakar As-Siddiq ini panik. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tidak meninggalkan bekal. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu sekarang posisi ditinggal oleh ayah, ayah pergi merantau, tidak meninggalkan bekal. Datang kakek ke rumah, kakek nanya, bapak meninggalkan bekal enggak? Jawaban kita apa kira-kira? Enggak dulu niat. Walaupun ada nih bapak meninggalkan bekal, kita minta tambah pula nih. Mumpung kakek datang ke rumah, mudah-mudahan iya kan? Ada bapak meninggalkan bekal? Sebenarnya ada kan? Dia bilang, enggak ada kek, ada. Tonton tapi lo beli aja ya. Tapi anak Abu Bakar As-Siddiq ini dididik oleh ayah yang luar biasa. Maka beliau pun ambil batu, ditutup dengan kain, diambilnya tangan kakeknya, disuruh kaca batu tadi yang dilapisi kain. Ada kek ini ditinggalkan ayah. Kakeknya ngira ini bongkahan-bongkahan emas, padahal batu saja. Beda mental ya Pak Ibu ya, beda mental. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kalau mau sedekah boleh sedekah semua hartanya. Kenapa? Karena satu keluarga speknya seperti itu Pak. Kalau kita jangan, tidak boleh ya. Bapak mau nyumbang berapa yang bapak sumbangkan? 100% harta saya. Efeknya bagaimana? Kalau bapak-bapak seperti itu dosa Pak. Mohon maaf ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyedekahkan seluruh harta di jalan Allah, dosa. Kok gitu Ustaz? Karena kita ini levelnya masih level asbab. Kewajiban kita masih ada. Tidak boleh, saya tidak akan terima satupun ya bapak-bapak. Andai ada bapak-bapak mau dakwah atau mau membuat apapun kemudian tidak meninggalkan bekal untuk istri, itu dosa. Bapak mau haji, syaratnya apa? Istita'ah, mampu. Kemampuan orang untuk beribadah haji itu apa saja? Ongkos. Selain ongkos apa lagi? Nafkah untuk orang yang ditinggalkan. Nafkah anak jangan diabaikan, nafkah istri jangan diabaikan. Pergi haji itu wajib menafkahi istri, kecuali istrinya seperti istri Abu Bakar As-Siddiq. Menafkahi anak itu wajib, kecuali anaknya seperti anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tidak bisa dilawan nih. Kedermawanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa dilawan. Perbuatan yang kalau beliau lakukan mendapatkan pujian luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru kalau kita melakukan justru dapatnya dosa. Makamnya sudah makam tajrid. Dan memang ada orang-orang seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Nah, dan kita jangan ngaku-ngaku ya. Orang sekarang penyabar dikit, masya Allah bapak ini seperti Abu Bakar nih. Ada orang garang dikit, tegas.
Bapak jangan marah-marah Pak, jangan seperti itu Pak. Kita tahu Pak, orang Minang tuh berburu itu memang masalah itu Pak. Mereka nak paham batas najis anjing Pak. Tapi jangan kasar-kasar kali melarang orang berburu Pak. Pelan-pelan kita ajak mereka meninggalkan kebiasaan itu Pak. Apa? Oh, saya seperti Umar bin Khattab. Ngaku-ngaku Umar Pak ya Pak. Ya, ngaku-ngaku saja. Orang bilang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lembek. Ketika ada tawanan perang, maka biarlah keluarga mereka memfidah mereka, menebus mereka. Tapi coba lihat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang-orang murtad Pak. Kalau orang murtad tidak ada khilaf, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga satu kelompok yang muncul pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Orang-orang yang enggan membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bagaimana cara kita menangani orang yang tidak membayar zakat? Mereka bersyahadat tidak? Ya, mereka bersyahadat. Mereka salat atau tidak? Iya, mereka salat. Tapi kalau zakat mereka tidak mau bayar. Alasannya apa? Dulu Nabi yang mengutip zakat. Sekarang Nabi SAW sudah wafat. Kalau Nabi SAW sudah wafat, berarti zakat tidak wajib, tidak mau mereka bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengumpulkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Justru Sayyidina Umar yang melunak-lunakkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Akankah kita perangi mereka, wahai Khalifah Rasulullah? Mereka ini masih bersyahadat, mereka ini masih sholat. Sahabat-sahabat yang lain juga turut melunakkan Abu Bakar As-Siddiq. Janganlah diperangi mereka, mereka ini masih sholat. Keputusan Abu Bakar As-Siddiq apa? Saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sahabat lain langsung rujuk, langsung oh iya juga. Nah, jadi yang tegas itu Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar? Ya, dua-duanya. Semua sahabat itu sama-sama tegas. Tapi jangan dikira Sayyidina Abu Bakar ini orangnya lembek. Enggak lembek. Ya, enggak ada lembek-lembek, Pak. Sahabat Nabi itu mungkin ada nisbat, ya. Apa istilahnya? Persentase ketegasan mungkin berbeda-beda. Tapi para sahabat Nabi itu speknya sama itu. Sifat-sifatnya sama. Semua sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin ini, yang empat ini bapak-bapak, semuanya adalah ulama, semuanya adalah mujtahid, dan semuanya juga merupakan pejuang, semuanya merupakan mujahid. Siapa di antara empat khalifah yang tidak punya pengalaman militer, Pak? Ada enggak? Empat-empatnya punya pengalaman militer. Makanya orang-orang sekarang baru mengeluarkan teori. Apa katanya teori? Teori antara warrior dengan thinker. Ada orang pejuang, ada orang pemikir. Zaman sekarang kan dua hal ini dipisahkan, Pak. Pejuang, pemikir. Kamu kenapa tidak hebat dalam aktivitas fisik? Saya pemikir. Yang pejuang bagaimana? Kamu kenapa intelektualnya rendah? Karena saya pejuang. Negara kalau memisahkan pemikir dan pejuang jadinya bagaimana, Pak? Maka pemikiran dilakukan oleh orang-orang pengecut dan perjuangan dilakukan oleh orang-orang tolol. Mau jadi apa negara kalau seperti itu? Kalau Khulafaur Rasyidin pejuang, Khulafaur Rasyidin pemikir. Inilah kombinasi yang kita butuhkan kalau kita ingin negara ini kuat, negara ini maju. Balik kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kurus beliau, akan tetapi tegas. Kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat, apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ini. Makanya hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang tidak sholat. Tidak sholat karena malas, itu namanya fasik. Ada orang tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat karena pelit. Kalau tidak bayar zakat karena pelit namanya fasik. Tapi kalau tidak bayar zakat karena mengingkari bahwa zakat itu wajib, kalau meninggalkan sholat karena mengingkari sholat itu wajib, berarti apa hukumnya nih orang?
kafir. Kafir, Pak. Kalau ingkar ya, Pak, sholatlah. Masuk neraka perlu apa? Kalau ndak solat apa katanya? Allah masuk neraka, nanti ambo juga es tontong di neraka. Kafir, istihza, kufur. Hati-hati, Pak. Ini kan orang canda-canda saja. Beda dengan orang malas. Orang malas kan solat lah, Pak. Tarilah dulu. Ambo nanti ndak solat. Itu orang fasik itu namanya. Kalau ini orang-orang ini mengingkari wajibnya zakat karena Rasulullah SAW wafat, berarti mengingkari wajibnya zakat, murtad. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan pasukan. Ketika sahabat-sahabat lain justru ingin menempuh jalur lunak, lembut, bahkan mereka menyabar-nyabarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang tegas. Kenapa? Karena secara konsep orang-orang yang memisahkan zakat dari salat itu sudah murtad, sama. Ini yang penting juga. Nah, sekarang ditanya lagi. Jadi masalah ketegasan tidak ditanya-tanya ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditanya sahabat Nabi yang paling berani siapa, Pak? Siapa, Bu, sahabat Nabi yang paling berani? Umar bin Khattab memang pemberani. Namun ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, kepada khalayak ketika itu, siapa sahabat Nabi yang paling pemberani? Orang-orang yang hadir jawab, engkau lah, wahai imam, engkau yang paling pemberani. Kenapa? Karena memang Ali bin Abi Thalib ini terkenal, Pak. Kalau berhadapan dengan orang itu sudah terbelah dua. Antasifu minhu, kata Ali bin Abi Thalib. Jangankan namanya, dengar nama pedangnya aja orang udah takut Ali bin Abi Thalib. Tapi orang seperti Ali bin Abi Thalib ketika ditanya siapa orang paling berani, jawabannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi SAW yang tidak pernah mempertanyakan keputusan Nabi SAW. Ketika perang Badar, beliau tidak mempertanyakan keputusan Rasulullah. Ketika perang Uhud, Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan kaum muslimin kocar-kacir, kaum muslimin kalah. Bahkan Rasulullah SAW sampai ada gigi beliau yang tanggal. Siapa sahabat yang tetap setia di sebelah Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita ganti bahasanya ya. Ketika Nabi SAW hijrah, siapa yang menemani Nabi? Harusnya kita ganti katanya, jangan sahabat yang menemani Nabi. Siapa sahabat yang menjadi pengawal pribadi Nabi ketika hijrah? Kira-kira sahabat yang dijadikan pengawal pribadi Nabi itu kira-kira yang bagaimana, Pak? Tentu yang paling, karena ini adalah fortress, ini benteng terakhir. Maka benteng terakhir itu pasti orang yang paling pemberani. Siapa itu orangnya? Abu Bakar As-Siddiq. Orang sekarang meremehkan saja Abu Bakar As-Siddiq ini, mohon maaf Pak ya, dianggap seperti ilmuwan kurus. Zaman sekarang kan seperti itu. Ilmuwan itu dalam pikiran kita orangnya lemah, kalau macik pena tremor seperti itu. Jangan dianggap Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Ini beliau bukan orang macam-macam, bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling berani. Banyak lagi kisah-kisah heroik beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dari segi keberanian. Kalau keilmuan bagaimana? Keilmuan juga tidak diragukan. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak? Abu Hurairah. Kalau ditanya yang paling banyak meriwayatkan, tapi kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling tahu hadis? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang paling sering nempel dengan Nabi siapa? Kalau Nabi di rumah, siapa yang boleh masuk sembarangan? Kenapa boleh masuk sembarangan? Mertua. Saking dekatnya, ingin dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW, dinikahkan Nabi, ditawarkan anak beliau kepada Rasulullah SAW. Dari perjalanan Makkah ke Madinah saja ada berapa hadis itu yang sebenarnya bisa diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi waktu beliau pasca wafatnya Nabi kan cuma 2 tahun.
dan itu pun beliau sibuk untuk menjadi khalifah. Jadi kalau ditanya kenapa hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu sedikit Ustaz, bukan karena beliau tidak tahu hadis, tapi waktu untuk menyampaikan hadis itu yang terbatas bagi beliau. Di banyak sebenarnya ya bapak-bapak ibu, hadis-hadis yang tidak sampai pada kita itu banyak. Makanya penting para ulama merumuskan kaidah-kaidah umum agama ini, qawaid ammah. Siapa sahabat Nabi yang paling paham dengan Al-Quran? Lagi-lagi jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waliya umman nas aqra'uhum, kata Nabi SAW. Hendaklah menjadi imam orang yang paling paham Al-Quran. Hendaklah menjadi imam orang yang paling paham Al-Quran. Ini satu hadis. Namun ketika Rasulullah SAW sakit, yang diminta Nabi untuk menggantikan beliau menjadi imam siapa? Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang mengakui Nabi paham Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini jangan sampai bapak-bapak ibu ya, kita tidak nafikan kemuliaan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjumanul Quran. Para mufassirin biasanya akan merujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi jangan sampai outshine siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena kemuliaan ilmu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga punya, maka beliau ini adalah paket komplit. Tidak salah tadi pujian di awal kita sampaikan. Andai ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak, beliau bukan Nabi. Beliau adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ingin kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ini kriminal juga sebenarnya. Jangan sampai kita, mohon maaf, membanding-bandingkan sahabat seperti tadi. Saya orangnya tegas seperti Umar bin Khattab. Saya orangnya pemberani seperti Umar bin Khattab. Saya orangnya penyabar seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat punya semua. Sahabat itu orang-orang yang adil. Sahabat itu orang-orang yang mampu meletakkan diri di tengah-tengah wasat. Mereka punya ketegasan, mereka punya kesabaran, mereka punya ilmu, mereka punya kekuatan, mereka punya semua-muanya. Maka ini yang mesti kita jadikan sebagai patokan, sebagai standar bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ingin anak-anak kita menjadi generasi terbaik. Iya, siapa patokannya? Ini patokannya. Patokannya adalah sahabat Rasulullah yang terbaik, khulafaur rasyidin. Nah, jadi tolong nanti ya terjemahannya sudah ada ya, terjemahannya sudah ada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin membaca, salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah Tarikhul Khulafa. Kalau mau, tapi baca saja yang 4 di awal dulu Pak ya, karena intrik politik selepas masa Ali bin Abi Thalib itu memang banyak kacaunya ya, dan kita jangan sampai menjudge pula kejadian-kejadian setelah itu. Tapi sosok-sosok hebat yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW ini patut kita jadikan acuan dalam mendidik diri sendiri, menempa diri sendiri, dan juga mempersiapkan generasi-generasi umat Rasulullah SAW selanjutnya. Itulah barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kemudian kami mohon izin menyampaikan. Oh iya, ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Silakan. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu gelar As-Siddiq. As-Siddiq. Apakah ada sahabat lain yang Siti Aisyah Siddiqah ya, versi perempuannya ya, Siddiq. Sebenarnya semua sahabat Nabi itu ya, ini kalau sudah masuk level orang amanah di masa Nabi itu kan banyak juga Pak, tapi yang ternama amanah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad digelari Al-Amin, orang yang bisa membedakan halal dan haram di masa Nabi. Yang hak dan batil di masa Nabi banyak, tapi yang ternama siapa? Umar bin Khattab. Makanya digelari Al-Faruq.
Nah, makanya siddiq itu kalau dalam konsep ilmu kemudian oleh Imam Al-Ghazali menjadi level tertinggi seorang mukmin. Level tertinggi seorang mukmin itu apa namanya? Siddiqin. Level awal orang mukmin itu namanya orang adil. Level awal orang mukmin itu namanya orang adil. Orang adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dari sisi wara, orang-orang yang meninggalkan yang haram-haram saja. Ini namanya orang adil. Di atas orang adil ada namanya orang soleh. Ada orang adil, ada orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang-orang yang juga meninggalkan syubhat. Ini contoh apa bedanya orang adil dengan orang soleh, Ustaz? Orang adil itu dia kalau nampak buah paraweh hanyut di sungai, dia makan tuh, Pak. Secara fikih namanya apa tuh? Luqatah. Secara fikih namanya luqatah ya. Logikanya bagaimana? Kalau bukan saya yang makan, tupai yang makan. Mana yang bagus, kita makan atau tupai? Halal enggak tuh? Halal. Tapi syubhat enggak? Bisa jadi, boleh jadi orang yang punya paraweh ini di ujung sungai ini, ya, aduh hilang paraweh saya, enggak tahu itu ya paraweh cie. Ya, kan ada syubhatnya seperti itu. Atau contoh lain, Pak, kita punya toko, pas mau tutup ternyata kita nemu kantong isinya pical. Kantong isinya, logikanya bagaimana pical ini? Kalau tidak dimakan kita, rasan basi dia. Mana yang lebih baik? Dibiarkan basi atau kita makan? Orang adil akan makan itu, Pak. Orang soleh, enggak. Daripada saya makan ini, karena syubhat, kita tidak tahu ini orangnya rela atau enggak. Kan boleh jadi kesedihan orang itu mempengaruhi. Ya, boleh jadi kesedihan orang itu mempengaruhi. Biarlah basi, biarlah saya mati kelaparan daripada makan yang syubhat. Ini orang-orang soleh. Siapa yang salah, Pak? Tidak ada yang salah ya. Salah-salahkan pula. Di atas itu ada namanya apa? Muttaqin. Orang adil, orang saleh, orang bertakwa. Muttaqin. Orang muttaqin ini apa? Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang halal tapi melalaikan. Dia halal tapi membuat lalai, ditinggalkan oleh orang-orang bertakwa. Contohnya apa? Banyak tidur, banyak makan, main-main sesuatu yang leha-leha. Ini namanya orang-orang bertakwa. Banyak tidur itu syubhat enggak, Pak? Enggak syubhat juga, halal. Tapi orang bertakwa ya enggak mau dia melakukan hal-hal yang melalaikan. Dia halal, memang halal, makan juga halal, tapi kalau banyak-banyak melalaikan. Ini orang bertakwa. Di atas ini siddiqin. Siddiqin itu meninggalkan segala sesuatu kalau tidak ingat Allah, dia tidak jadi dia lakukan. Siddiqin. Lebih parah lagi nih, Pak. Jadi bapak-bapak ibu mau jadi yang mana nih? Makanya orang kalau jadi orang soleh kok payah kayunya, Pak. Orang kalau sudah jadi orang soleh susah kaya. Kenapa susah kaya? Contoh nih, Pak, Bapak punya toko, masuk orang ke dalam toko, Bapak tahu nih orang kerjanya dua. Satu dia pegawai, dia suka main judi. Dia pegawai dapat gaji, gajinya halal, tapi dia juga suka main judi. Masuk dia ke toko Bapak, belanja. Kalau orang adil, dia terima tuh. Kenapa dia terima? Saya dapat duit dari jual beli. Berarti tapi kalau orang tadi meninggalkan apa? Mandeh kok pitih dari mana dia dapatnya? Dari gaji pegawai atau dari judi ini? Apa katanya ketika datang orang tadi masuk ke dalam tokonya? Ada barang ini, Pak, habis, padahal ada. Kenapa dia katakan habis? Takut nerima duit? Syubhat. Jadi Bapak mau jadi orang soleh atau orang adil? Mohon maaf nih, Bapak punya toko datang penyanyi, anggap ada penyanyi datang. Kalau orang kan bangga, artis datang ke toko awak, artis datang ke toko awak, orang bangga tuh. Tapi kalau kita orang adil terima aja. Kenapa terima? Halal kok, saya dapat duit karena trading, jual beli. Saya kasih barang, saya dapat
Duit kan memang halal itu Pak. Tapi orang soleh apa katanya? Aduh ini dapat duit artis ini dari apa nih ya? Entah artis organ, entah artis apa, nggak tahu dia Pak ya. Apa katanya? Pak mohon maaf kita tutup hari ini katanya. Kan lah mau kayu jadinya Pak. Ayolah jadi orang hadiah ya Pak. Susah jadi orang soleh. Nah, ini level terakhir nih siddiqin. Nah, ini orang-orang dengan kualitas seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang-orang seperti itu. Saya pribadi gambaran orang ya ini kan level wara ya. Gambaran orang-orang siddiq barangkali contoh lain adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bapak-bapak ibu-ibu ketika sampai beliau ke Damaskus, beliau makan dari bekal orang tuanya. Tidak mau beliau makan buah-buahan yang tumbuh di tanah Damaskus saat itu. Kenapa? Karena menurut ijtihad beliau, akad yang terjadi di tanah-tanah Damaskus itu, akadnya itu tidak sah, ada syubhat, maka beliau tinggalkan. Padahal kalau beliau membeli kurma kan boleh, tapi setiap beliau beli kurma beliau tanya dulu, ini buah Damaskus atau buah impor, seperti itu lagi. Kalau mau beli, tapi beliau dikirimkan selalu untuk kurma makanan dari kampung beliau, dari Nawa, itu yang beliau makan. Makanya Imam Nawawi itu Pak usianya pendek, wafatnya umur 45 tahun. Ya, 45 tahun wafat. Nah, tapi beliau adalah contoh orang yang siddiqin juga. Banyak sebenarnya orang-orang siddiqin. Susah, berat. Ya, jadi kita cukup jadi orang-orang apa Pak? Contoh lain ya, orang adil, orang soleh, orang takwa, orang wara, contoh lain. Bapak kalau ditampar orang, bapak tampar balik, itu orang adil. Bapak kalau ditampar orang, bapak tampar anaknya, itu zalim. Beda ya. Kita ditampar orang, kita tampar balik, dia itu namanya boleh enggak? Boleh ya, wa aqibuhum bimithli ma uqibtum bih. Banyak dalil-dalil yang menyampaikan boleh seperti itu. Tapi orang soleh apa yang dia lakukan? Wal kazimin al ghaizah. Ini baru soleh. Alis web. Tahan. Orang takwa wal afina 'anil nas. Memaafkan. Tidak sekedar menahan emosi dia, tapi lah, ambo maafkan. Ya, dan sekali ko ambo maafkan. Wal afina 'anil nas. Sekali ko ya. Nanti turun level dia mungkin tak tahu kita ya. Kalau orang siddiqin apa? Tetap mampu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kira-kira. Jadi manusia itu Pak ada level-levelnya. Ya kita jangan merasa level kita di atas level kita. Jangan merasa level di atas level kita. Jadi orang adil pun sudah bagus tuh Pak. Untuk zaman sekarang apalagi menjadi orang adil pun sudah bagus. Ya contohnya seperti tadi, bapak punya toko, masuk artis ke dalam rumah bapak ke dalam toko bapak terima enggak? Hah? Yang nerima artis itu siapa kira-kira? Orang adil atau orang soleh? Gampang kan? Gampang ya? Jadi orang adil itu insya Allah masuk surga Pak ya, gampang ya. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang di bawah adil. Di bawah adil itu apa tadi namanya? Orang zalim. Jangan jadi orang zalim. Itu siddiq. Tapi jangan asal-asal siddiq aja orang semuanya Pak ya. Ini orang siddiq kecuali diakui oleh capil boleh. Ini siapa nama? Siddiq. Mana buktinya? Oh ini capil. Itu boleh. Tapi kalau menggelari orang siddiq berat. Menggelari siddiq itu berat. Itu lawan kali. Kalau siddiq? Wah, siddiq ini agak rumit ya Pak. Mitosnya orang Minang kalau Sidi itu keturunan Rasulullah itu ya Pak ya. Sidi. Kalau di Arab seperti itu juga Sidi. Jadi kalau ada ulama keturunan Nabi SAW itu digelari Sayyid. Contohnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Zaini Dahlan, ada Sayyidnya. Kalau Sidi di sini gimana? Wallahu a'lam. Ada Sidi di sini Pak. Mama saya Sidi. Makanya saya curiga jangan-jangan saya keturunan juga nih Pak. Apalagi muka ada Arab-Arab maklumnya sedikit. Kemudian sebelum ditutup kajian kita pagi hari ini, saya pribadi menyampaikan juga amanah dari kawan-kawan Al-Husam litafaqquh fiddin. Insyaallah kita berniat untuk membangun markas kegiatan. Sebenarnya itu Pak, kita dulu membangun ini dengan kawan-kawan yang penting kegiatannya ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kegiatan tetap jalan. Kita punya
diskusi ilmiah bulanan, kita punya muzakarah kitab setiap minggu. Nah, kita sekarang sedang membuat program baru namanya Zawiyah Kader Ulama. Zawiyah Kader Ulama ini tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kurikulum pesantren bagi orang-orang yang ingin belajar tapi tidak bisa untuk masuk pesantren. Dia tidak bisa masuk pesantren. Kenapa? Usianya sudah 24 tahun contoh. Masuk pesantren masa kelas 1 lagi belajar Qoma Zaidun ya Pak ya. Tapi dia mau juga belajar Qoma Zaidun. Di mana belajar? Nah, kita ingin buat seperti ini. Jadi ada majelis yang mengajarkan kurikulum pesantren secara tersistematisnya seperti sistematika pesantren, akan tapi tidak di pesantren. Kalau di Jawa ini istilahnya santri kalong. Ya, santri kalong. Siangnya mungkin mereka mahasiswa, siangnya mungkin mereka siswa belajar di SMA, SMP, Sanawiyah, MAN, di UIN, tapi malamnya mereka ngaji kitab. Kita ingin membuat seperti ini. Harapannya nanti 2 tahun misalkan sudah selesai ibtidai. Mereka tuntaskan kitab-kitab mubtadiin. Nanti kalau sudah selesai mubtadiin kita lanjutkan mutawassitin. Nah, mungkin seperti kitab fikih sudah mulai mereka mempelajari Fathul Mu'in atau Fathul Qarib seperti itu. Nanti setelah itu ada pula kelas muntahinnya, kita ajarkan minhaj dengan syarah-syarahnya seperti itu contohnya. Harapan jangka panjang. Tapi untuk itu ya langkah awal yang sekarang ingin kita laksanakan adalah membangun pusat kegiatan. Maka kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin sama-sama berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW, jika ingin turut menyumbang, maka silahkan hubungi sahabat kami, bisa hubungi Bapak Datuk Barbangso an gagah ke Pak. Ampun nak sabik lah ini atau alun Ustaz, tanya salah ke beliau. Ya, Pak Datuk Barbangso kalau ada sumbangan, mudah-mudahan yang memberikan bantuan ataupun yang tidak memberikan bantuan dengan berkah majelis ini ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para siddiqin. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya, ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.